Bagaimana memetakan sebuah ide sampai menjadi startup? Apa saja tantangannya? Mengapa startup banyak tidak berhasil? Ya, oke. Jadi ini saya punya gambar yang sering saya rujuk ya, dan konsepnya adalah perjalanan dari sejak ide ya, kemudian dimatangkan melalui riset ya. Konsepnya namanya Technology Readiness Level. Ini dulu konsep dari NASA untuk space program, tapi kemudian sudah diadopsi oleh industri secara standar, dan ini di Kementerian Ristek juga sudah dipakai. Di Indonesia kan menjadi TKT, ya, tingkat kesiapan teknologi. Itu bentuknya angka dari 0 sampai 9. 0 itu ya kita baru mulai. 1 itu adalah konsep, ya, ideas. Ya. Itu 1 sampai 9. 1 sampai 2 itu basic research. Kemudian kalau sampai 3 itu ada research to feasibility. Ini kalau dibuat beneran gimana, itu sudah sampai ke sana. Kemudian 4, 5 itu membuat prototipe intinya. 6 itu kalau sudah mau dites oleh sebuah badan yang independen. 7, 8, 9 itu kalau sudah mau dikomersialkan. Di situ ada standarisasi, ada sertifikasi, ada. Nah, jadi ini prosesnya, gitu ya. Tadi itu saya gambarkan masing-masing tadi itu. Dari mulai paling kiri itu mulai dari ide. Nah, di MIT itu ide diobrolin di lab, ya diskusi. Tapi tidak hanya berhenti di TRL yang di sini, bukan 1, 2, 3 TRL-nya. Tapi selalu, oh ini, wah ini bisa jadi barang ini, bisa jadi sesuatu nih, ada nilai ekonominya. Nah, dari awal mindset-nya begitu, ya. Sehingga tadi itu. Sehingga tiap minggu ada 2 startup. Tiap minggu itu ada dari diskusi-diskusi di lab, antar fakulti, antar mahasiswa, bahkan mahasiswa undergraduate. Dulu waktu saya menjadi teaching assistant di MIT, beberapa mahasiswa saya itu sudah independen karena dia sudah ngoprek usaha gitu ya, perusahaan. Nah, waktu itu lagi era .com ya, era akhir tahun ya 90-an ya, 98, 97. Nah, ini mindset ini yang harus ada di kita. Ya. Sebentar ada ego nih barangkali dari ini harus dimatikan semuanya. Sebentar saya harus matikan. Iya, ada yang nyala tadi. Jadi itu ya. Nah, jadi kalau saya jelaskan lebih jauh ini tadi dari TRL 1, kemudian kita naik ya buat prototipe ya. Kalau prototipe itu mungkin buat simulasi dulu di software barangkali, kalau yang bidangnya entah UAV, entah mobil listrik, entah sesuatu yang bergerak ya dibuat simulasinya. Itu TRL 3 ya. Nah, kemudian kalau bentuknya bisa dites di water tunnel misalnya kalau untuk kapal, atau wind tunnel kalau untuk pesawat terbang. Kalau kita lanjut lagi ada prototipe yang sifatnya subscale ya, itu sudah 5 ya, TRL 5 menuju ke 6. Nah, ini sekarang lagi rame masalah alat kesehatan, ventilator. Di Indonesia saat ini ada sekitar 20-an calon ventilator ya. Sebagian sudah sampai TRL 7 ketika mereka sudah lolos dari uji PFK ya, yang dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu lanjut ke level selanjutnya, level 8 sampai level 9. Lolos dari 8, 9 ini, produk tadi menjadi komersial produk yang dikelola oleh startup. Nah, kebanyakan kegagalan itu bukan di teknologi development, Pak. Bukan begitu, Bu. Kegagalan itu
ada dua valley ini ya, teorinya itu begitu. Jadi datanya begitu, bukan teori. Datanya itu ada ini hanya contoh aja tadi TRL 78 kalau bentuknya sudah real gitu seperti ini ya. Bisa suatu wahana, bisa apa aja ya. Nah, ini adalah proses ya yang tidak simple. Dan saya sebenarnya masalah tinggi atau rendah itu sebenarnya tidak ada, itu rada misleading dengan istilah teknologi tinggi teknologi rendah. Pertanian juga bisa tinggi tergantung ininya apa yang the man behind the gun yang menginjek teknologi ke situ. Perikanan juga bisa high tech begitu ya. Jadi tadi yang saya ceritakan tadi berlaku bukan hanya yang terkait dengan vehicular ya, bukan ini di sini kebetulan saya karena bidang saya aerospace ya saya contohkan yang sifatnya vehicle, tapi sebenarnya bisa apa aja. Bisa alat kesehatan ya, bisa produk pertanian, bisa produk farmasi ya, farmakologi. Nah, bila sudah melewati itu semua, maka sampai ke market. Nah itu market itu yang. Nah ada dua jebakan lembah namanya TVD. Ini dalam urutan ini teknologi readiness level 5 atau 6 itu ada jebakan teknologi Valley of Death. Dan nanti di tahap 7, 8, 9 itu ada lagi namanya Commercialization Valley of Death. Nah, biasanya yang tidak siap dengan studi pasar, tidak siap dengan market intelligence, itu di sini. Gagalnya ada di sini. Di 7, 8, 9. Kebanyakan ada di situ. Nah, jadi memang tidak mudah ya untuk sampai ke tahap startup dan sustainable. Di data Kemenristek BRIN itu dari sekitar berapa kemarin di biaya cukup banyak gitu ya. Itu less than 1%, less than 2% yang bisa sustainable dan dianggap menguntungkan ya. Di Kementerian Kominfo di mana saya juga diminta memberikan advice di situ less than 1%. Ya. Ini saya pikir ada alasannya mestinya, bukan suatu yang kebetulan ya. Nah, antara yang diajari, antara yang paham ada tools dengan yang sifatnya ad hoc atau coba-coba mestinya akan berbeda. Nah, ini motivasi dari apa yang sekarang saya kenalkan ya dari MIT. Silakan Mas.